Halo semuanya, perkenalkan saya Carolina Safadi Henlas dengan NIM G002570 dari kelompok B9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan anatomi. Baik, laporan yang pertama, Tok Dalang, usia 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Baik, yang pertama ada columna vertebralis. Columna vertebralis itu tersusun atas 33 vertebrae, yaitu 7 vertebrae cervicales, 12 vertebrae thoracales, 5 vertebrae lumbales, 5 vertebrae sacrales, dan 4 vertebrae coccygeus. Os vertebrae termasuk ke dalam os irregular. Selanjutnya ciri umum vertebrae. Struktur vertebrae secara umum adalah korpus vertebrae di bagian anterior atau badannya di bagian depan sini, dan arcus vertebrae di bagian posterior atau belakang. Di antara kedua struktur ini terdapat sebuah lubang yaitu foramen vertebrae yang ini, yang akan dilalui oleh medulla spinalis serta maninga spinalis. Yang dimana kalau ke arah atas atau superior, foramen vertebrale ini berlanjut melewati foramen magnum dan akan berhubungan dengan cavum cranii. Korpus vertebrae merupakan bagian penopang berat badan dari vertebrae dan dihubungkan dengan korpus vertebrae yang berdekatan oleh diskus intervertebralis dan beberapa ligamen. Ukuran korpus vertebrae semakin besar ke arah inferior atau makin ke bawah itu makin besar, seiring bertambahnya berat yang ditompang. Arcus vertebrae membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebrae. Arcus vertebrae disusun oleh beberapa bangunan, yaitu sepasang pendiculus yang berbentuk seperti silinder yang membentuk sisi arcus vertebrae, serta sepasang lamina yang menyusun bagian posterior arcus vertebrae. Arcus vertebrae memiliki 7 prosesus, yaitu 1 prosesus spinosus, 2 prosesus transversus, serta 4 prosesus articularis yang ini, yaitu 2 superior dan 2 inferior, atas bawah. Jadi ada 2, ini atas bawah, jadi ada 4. Pediculus vertebrae membentuk suatu lekukan yang disebut incisura vertebralis superior et inferior. Apabila digabung dengan incisura vertebralis di atasnya atau di bawahnya, maka nanti akan membentuk suatu lubang yaitu foramen intervertebrale yang merupakan tempat keluarnya nervis spinalis dan pembuluh darah. Radix anterior et posterior nervus spinalis akan bergabung dalam foramen ini. Baik, yang pertama kita akan membedah vertebrae cervicalis. Nah, vertebrae cervicalis kan terdiri dari 7 tulang. Nah, yang dibagi menjadi 2 jenis yaitu tipikal dan atipikal. Kalau tipikal itu artinya ya mirip-mirip lah bentuknya. Kalau atipikal artinya beda, ada ciri khasnya. Nah, vertebrae cervicalis yang masuk ke dalam jenis yang tipikal itu ada vertebrae cervicalis yang ketiga sampai yang keenam. Nah, untuk ciri-cirinya adalah processus transversus memiliki foramen transversarium yang dilewati oleh arteri dan vena vertebralis. Kemudian korpusnya kecil dan lebar, spinanya kecil dan bifida, yaitu ada celahnya, dan foramen vertebrale besar, yaitu bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya, vertebrae cervicalis yang pertama atau biasa disebut dengan os thalas, dia tidak memiliki korpus atau badan, dan processus spinosus tidak ada, dia tidak punya. Tapi dia memiliki fovea dentis. Selanjutnya, vertebrae cervicalis yang kedua atau biasa disebut dengan os axis, memiliki dens atau processus odontoideus, tepatnya apex dentis, dan facies articularis anterior. Processus spinosusnya juga besar, kuat, dan bifida, ada celahnya. Lalu yang terakhir, vertebrae cervicalis yang ketujuh atau bisa disebut dengan prominent, dia itu memiliki processus spinosus yang paling menonjol, processus transversarium paling besar, tapi foramennya itu kecil, hanya bisa dilalui oleh vena vertebralis. Selanjutnya vertebrae thoraciae. Ciri-cirinya adalah korpus berbentuk seperti jantung, yaitu lope gini, foramen vertebrale kecil dan bulat, proses spinosus panjang dan miring ke bawah. Lalu khusus untuk vertebrae thoraciae yang ke-12, processus transversus terbagi menjadi 3 tonjolan,
yaitu tuberculum superior atau processus mammillaris, tuberculum inferior atau processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Lalu vertebrae thoraciae ini kan ada jumlahnya 12. Nah, itu ditandai oleh adanya persendian dengan costae. Fovea costalis superior dan inferior itu akan bersendi dengan caput costae, dan Fovea costalis processus transversi itu akan bersendi dengan tuberculum costae. Nah, perbedaan Fovea costalis pada vertebrae thoraciae. Yang pertama, Fovea costalis vertebrae thoraciae yang pertama. Fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat dan Fovea costalis inferior dengan facies articularis berbentuk seminularis atau setengah lingkaran. Lalu Fovea costalis vertebrae thoraciae yang kedua sampai ke-9. Fovea costalis superior dan Fovea costalis inferior yang keduanya memiliki facies articularis berbentuk seminularis atau setengah lingkaran. Lalu selanjutnya Fovea costalis vertebrae thoraciae yang ke-10. Fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk seminularis atau setengah lingkaran. Berikutnya vertebrae lumbales. Cirinya adalah korpusnya besar dan seperti ginjal, tidak memiliki foramen transversarium, foramen vertebrae-nya seperti segitiga, pendikulusnya kuat dan laminanya tebal. Khusus untuk vertebrae lumbales yang kelima memiliki prosesus spinosus yang kecil, bagian ventral corpus lebih rendah dari bagian dorsal dan kadang melekat pada sacrum atau yang disebut dengan sakralisasi. Selanjutnya Fovea costalis vertebrae thoraciae yang ke-11 dan 12, yaitu Fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat. Pada vertebrae lumbalis yang kelima ini juga terdapat perlekatan ligamen lilombubale. Selanjutnya vertebrae sacralis atau osakrum. Di sini terdapat dua facies yaitu facies pelvina dan facies dorsalis. Ini yang pelvina, ini yang dorsalis. Facies pelvina itu menghadap anterior atau depan dan itu bagian yang cekungnya. Promontorium sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Foramina sacralis anterior itu derivat foramen intervertebrale yang dilewati oleh anterior nervus sacralis dan arteri sacralis lateralis. Linea transversa itu derivat discus intervertebralis. Untuk yang facies dorsalis itu menghadap posterior atau belakang. Crista sacralis mediana itu derivat processus spinosus. Crista sacralis lateralis atau intermedia itu derivat processus transversus. Foramina sacralia posteriora itu derivat foramen intervertebrale, adalah tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Facies articularis oasis sacri merupakan suatu dataran sendi yang nantinya akan bersendi dengan facies articularis osis ili membentuk articulatio sacroiliaca. Canalis sacralis itu tersusun canalis vertebralis yang artinya ada di atas. Hiatus sacralis adalah suatu struktur yang terletak di dasar osakrum dan berbentuk seperti saluran masuk. Nah, hal inilah yang ngebutnya sering itu dipakai sebagai caudal anestesia yang di sini. Lalu yang terakhir ada vertebratae coccygeae atau os coccygeus. Vertebratae coccygeus yang dilebur menjadi satu menjadi os coccygeus. Sama sih seperti yang sacralis itu, yaitu 5 vertebrae sacralis yang dilebur menjadi satu dengan sebutan osakrum. Mereka jadi kayak kelihatannya tuh gitu. Selanjutnya ligamenta. Yang pertama ada ligamentum longitudinale anterius. Ini nih. Ligamentum ini akan berjalan dari facies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius vertebrae coccygeae 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ligamentum ini menutupi bagian anterior dan lateral vertebrae.
Ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolomna vertebrae dan menjaga kestabilannya. Selanjutnya ada ligamentum longitudinale posterius yang bagian belakangnya. Merupakan ligamentum yang ukurannya lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan ligamentum longitudinale anterius. Ligamentum longitudinale posterius berjalan di canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebrae coccygeae kedua sampai sacrum. Ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hernia nudeus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Selanjutnya ada ligamentum supraspinace. Ligamentum ini menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebrae coccygeae yang ke-7 hingga sacrum. Selanjutnya ligamentum intertransversalia, yaitu ligamentum berjalan di antara processus transversus yang berdekatan. Lalu ada ligamentum flavum. Ligamentum ini menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Ligamentum flavum tipis dan luas, terutama tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior canalis vertebralis. Ligamentum flavum mencegah pemisahan laminae saat fleksi dan membantu ekstensi regiones dorsales kembali ke posisi anatomis. Ini. Lalu yang terakhir ligamentum nuchae. Ligamentum ini berbentuk seperti segitiga apabila dari bidang sagital. Susunan fibrosnya yang banyak menyebabkan ligamentum ini amat kuat. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu untuk mencegah fleksi berlebihan kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Bagian basis yang menempel pada protuberantia occipitalis externa hingga ke foramen magnum. Bagian apexnya menempel pada ujung processus spinosus vertebrae cervicalis yang ke-7. Ligamentum ini juga menempel pada tuberculum posterius vertebrae cervicalis yang pertama dan berjalan di processus spinosus vertebrae di bagian caudalnya hingga ke vertebrae cervicalis yang ke-7. Selanjutnya ada articulatio-nya. Yang pertama ada articulatio ancovertebralis atau LUSCA. Ini ya. Adalah suatu persendian yang terbentuk dari processus initiative vertebrae cervicalis yang ketiga atau vertebrae cervicalis yang ke-4 sampai 6 atau vertebrae cervicalis yang ke-7. Sendi ini akan terletak di sebelah posteolateral dari discus intervertebralis. Prosesus initiative di vertebrae sebelah bawah akan bersendi dengan proses inisiatif di atasnya. Akibat persendian ini akan terbentuk satu ruangan kosong yang nantinya secara klinis bisa menjadi tempat terbentuknya osteofit di masa tua yang sering menyebabkan sakit di leher. Selanjutnya ada articulatio zygapophysialis. Merupakan suatu persendian yang terbentuk dari processus articularis superior dengan processus articularis inferior, vertebrae di atasnya. Articulatio ini memiliki kapsula articularis yang nantinya akan membentuk sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Misalnya pada daerah cervical capsula, articularisnya tipis dan longgar yang berkaitan dengan luas dan geraknya dapat dilakukan oleh leher. Selanjutnya ada articulatio atlanto-occipitalis. Adalah articulatio yang terbentuk dari facies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis. Di sini articulatio inilah yang memungkinkan seorang dapat mengganggukan kepalanya, yaitu gerakan ia, sehingga bisa dibilang memungkinkan ekstensi dan fleksi kepala, serta fleksi lateral kepala. Selanjutnya ada articulatio atlanto-axiale. Adalah articulatio yang terbentuk dari os atlas dengan os aksis yang terdiri dari 3 articulatio, yaitu satu buah articulatio atlanto-axiale medial yang terbentuk dari hubungan antara facies articularis anterior os aksis dengan fovea dentis os atlas. Articulatio ini bersifat trochoid. Lalu 2 articulatio atlanto-axiale lateral yang terbentuk dari facies articularis inferior os atlas dengan facies articularis superior os aksis. Articulatio ini bersifat solaris. Artikel ini memungkinkan terjadi gerakan menggeleng kepala seperti gerakan tidak atau gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal. Kita lanjut ke laporan 2. Seorang anak bernama Dudung, usia 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nervus yang dari medulla spinalis akan membentuk untayan-untayan, nah itu namanya plexus. Nah, plexus brachialis sendiri itu terdiri dari roots C5 sampai T1. 5, 6, 7,
C8 T1. Nah, plexus ini akan ada pertemuan yang membentuk trunkus. Plexus brachialis sendiri akan membentuk 3 trunkus dan masing-masing trunkus membentuk percabangan yang namanya divisi menjadi divisi anterior dan posterior. Trunkus superior itu ada divisi anterior dan posterior. Trunkus media itu juga sama, divisi anterior dan divisi posterior. Lalu kalau untuk trunkus yang inferior itu divisi posterior dulu baru divisi anterior. Lalu divisi-divisi itu akan bertemu dan menyatu membentuk yang namanya fasciculus atau cord. Nah, divisi anterior dari trunkus superior dan media akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Lalu semua divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Lalu fasciculus-fasciculus tadi akan bercabang dan menjadi saraf-saraf seperti ini, gitu. Yaitu ada fasciculus lateralis, itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus atau radix lateral. Lalu di fasciculus medialis ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachiomedialis, nervus cutaneus antebrachiomedialis, nervus ulnaris, nervus medianus radix medial. Lalu yang terakhir ada fasciculus posterior, itu ada nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, nervus thoracodorsales. Laporan yang ketiga, Minho, usia 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi ossa, muskuli, dan inervasinya. Baik, pertama kita dari os femur dulu. Os femur itu termasuk ke dalam os longum. Dan dia itu regionnya terdiri atas apifisis dan diafisis. Apifisis itu ujung, yaitu ada yang proximalis dan distalis, lalu tengahnya itu diafisis. Dan berikut adalah bagian-bagian dari os femur. Selanjutnya ada muskuli dan inervasinya. Kita mulai dari femoralis yang anterior dulu. Yaitu ada musculus iliacus, ini. Dia itu origonya di fossa iliaca, insersionya di trochanter minor femoris, dan inervasinya ada nervus femoralis, dan vaskularnya itu ada arteri femoralis. Lalu ada musculus psoas major et minor, yaitu origonya di processus transversus, corpus, discus intervertebralis, vertebrae torakal ke-12 sampai vertebrae lumbar yang ke-5. Untuk insersinya ada trochanter minor femoris sama, inervasinya itu ada plexus lumbalis, untuk vasikularnya itu sama, arteri femoralis. Dan mereka berdua ini biasa juga sering digabung dan disebut dengan musculus iliopsoas. Lalu ada musculus quadriceps femoris. Dari namanya aja udah quadriceps itu 4 gitu. Jadi itu terdiri dari musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, sama musculus vastus intermedius. Yang pertama kita mulai dari musculus rectus femoris, itu origonya dari caput lurus, siai, caput refleksi. Insersionya ada di patella. Kemudian untuk yang musculus vastus medialis, itu origonya ada di ujung atas dan batang femur, subfascial lateral dalam. Untuk insersionya ada di tuberculum tibiae. Untuk yang musculus vastus lateralis itu sama seperti yang vastus medialis. Kemudian untuk yang musculus vastus intermedius itu di origonya ada di facies anterior dan lateral batang femur. Untuk intersionya dia sama juga di tuberculum tibiae. Lalu untuk yang inervasinya semua sama yaitu nervus femoralis dan vascularis juga sama arteri femoralis. Kemudian ada musculus sartorius, yang ini. Di origonya di sias, insersionya di condylus medialis ostibiae, inervasinya nervus femoralis dan vaskularnya adalah arteri femoralis. Selanjutnya ada musculus tensor fasciae latae yang ini. Di origonya di sias, insersionya di condylus lateralis ostibia melalui trunkus iliotibialis, inervasinya di nervus gluteus sub, lalu vaskularnya ada di arteri circumflexa femoris lateralis. Selanjutnya kita ke regio femoris medial. Itu yang pertama ada musculus gracilis yang ini. Dia origonya di ramus inferior osis pubis, ramus osis ischii. Untuk yang insersionya facies media part superior corpus tibiae. Inervasinya nervus obturatorius. Fungsinya untuk adduksi tungkai atas. Lalu ada musculus adductor longus. Dia origonya adalah corpus osis pubis, insersionya di facies posterior femoris, inervasinya nervus obturatorius, dan untuk fungsinya adalah adduksi tungkai atas, exorotai tungkai bawah. Lalu ada musculus adductor brevis. Itu origonya ramus inferior osis pubis, insersinya facies posterior femoris, inervasinya nervus obturatorius, fungsinya adduksi tungkai atas, exorotasi tungkai bawah. Lalu ada musculus adductor magnus. Origonya adalah ramus inferior osis pubis, ramus oculi ischii, tuber ischiadicum. Insersionya facies posterior femoris, tuberculum adductoris femoris. Untuk inervasinya ada nervus obturatorius, nervus ischiadicus. Fungsinya adduksi tungkai atas, exorotasi tungkai bawah. Selanjutnya ada musculus obturator externus yang ini. Itu origonya di facies externa membra obturatoria, ramus pubis, dan ischium. Lalu region terakhir itu femoris posterior. Itu ada musculus bicep femoris, jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu, kalau yang origonya caput longum, itu tuber ischiadicum. Insersinya lateral caput fibulae, lalu untuk nervusnya pars tibialis dari nervus ischiadicus. Lalu untuk yang kedua itu origonya caput brevis, itu di linea aspera, linea supracondylaris, dan lateralis femoris. Insersinya di lateral caput fibulae. Nervusnya itu pars peroneus communis, nervus ischiadicus. Nah, keduanya ini fungsinya sama, fleksi rotasi lateral, tungkai bawah, dan ekstensi tungkai atas. Lalu di musculus semitendinosus. Ini. Dia itu origonya di tuber ischiadicum. Insersinya di facies medialis tibiae bagian atas,
inervasinya nervus ischiadicus. Fungsinya fleksi tungkai bawah, ekstensi tungkai atas. Kemudian yang terakhir ada musculus semimembranosus. Itu dia origonya sama, tuber ischiadicum. Insersionya di condylus medialis tibiae. Inervasinya sama, nervus ischiadicus. Kemudian fungsinya sama, fleksi tungkai bawah, ekstensi tungkai atas. Sekian presentasi dari laporan anatomi saya. Terima kasih. Dadah.